Hai rekan-rekan semua, berjumpa kembali dengan saya Irma. Sesi sebelumnya kita sudah berkenalan dengan variabel slack dan surplus. Kemudian bagaimana penyelesaiannya? Semoga rekan-rekan sudah lebih familiar dengan konsep variabel slack dan surplus. Kali ini saya akan membahas mengenai metode simplex ganda. Kursus ini akan membantu Anda menyelesaikan masalah pemrograman linear. Yuk kita lanjutkan materinya. Apa itu metode simplex ganda? Metode simplex ganda adalah variasi dari metode simplex yang digunakan untuk menyelesaikan masalah pemrograman linear dengan lebih efisien. Berikut adalah perbedaan utama antara metode simplex dan metode simplex ganda. Di sini ada permasalahan maksimasi yang diubah menjadi permasalahan minimasi dengan pembatas-pembatasnya. Dengan mengubah fungsi objektif maksimasi menjadi minimasi dan fungsi pembatasnya menjadi bertanda lebih sama dengan. Kemudian dibentuk tabel simplexnya sebagai berikut. Berikut adalah perbedaan utama antara metode simplex dan metode simplex ganda. Yang pertama, ada pemilihan variabel pemasukan. Metode simplex memilih variabel masukan berdasarkan aturan minimum rasio. Sedangkan metode simplex ganda memilih variabel masukan berdasarkan aturan maksimum kontribusinya. Yang kedua, pemilihan variabel keluar. Metode simplex memilih variabel keluar berdasarkan aturan minimum rasio. Sedangkan metode simplex ganda memilih variabel keluar berdasarkan aturan minimum rasio non-negatif. Yang ketiga, ada perhitungan baris pivot. Metode simplex menggunakan perhitungan baris pivot sederhana, sedangkan metode simplex ganda menggunakan perhitungan baris pivot yang lebih kompleks. Yang keempat, kecepatan konvergensi. Metode simplex ganda cenderung konvergen lebih cepat daripada metode simplex. Kapan sih metode simplex itu digunakan? Ketika masalah pemrograman linear memiliki banyak variabel dan sedikit batasan. Metode simplex ganda cenderung lebih efisien daripada metode simplex. Ketika masalah pemrograman linear memiliki struktur khusus, seperti masalah dengan variabel non-negatif, metode simplex ganda dapat memberikan solusi yang lebih cepat. Nah, di sini ada keuntungan menggunakan simplex ganda. Metode simplex ganda memiliki beberapa keuntungan dalam menyelesaikan masalah pemrograman linear. Antara lain, yang pertama ada kecepatan konvergensi yang lebih cepat daripada metode simplex biasa. Yang kedua ada lebih efisien dalam menyelesaikan masalah pemrograman linear dengan banyak variabel dan sedikit batasan. Yang ketiga, dapat memberikan solusi yang lebih cepat untuk masalah pemrograman linear dengan struktur khusus, seperti masalah dengan banyak variabel non-negatif. Kemudian di sini ada cara menghitung nilai optimal pada metode simplex ganda. Yang pertama, tentukan solusi dasar awal dengan menggunakan metode simplex. Yang kedua, ada identifikasi variabel masukan dan keluar menggunakan aturan maksimum kontribusi dan minimum rasio non-negatif. Yang ketiga, hitung nilai variabel masukan dan keluar menggunakan aturan maksimum kontribusi dan minimum rasio non-negatif. Kemudian yang keempat, lakukan perhitungan baris pivot menggunakan aturan minimum rasio non-negatif. Dan ulangi langkah 2 sampai langkah 4 sampai solusi optimal ditemukan. Jika terdapat lebih dari satu solusi optimal pada metode simplex ganda, maka solusi optimal yang mana yang harus dipilih tergantung pada tujuan dari masalah pemrograman linear tersebut. Berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan jika terdapat lebih dari satu solusi optimal pada metode simplex ganda. Yang pertama, analisis sensitivitas. Lakukan analisis sensitivitas untuk menentukan rentang validitas dan biaya bayangan dari setiap variabel keputusan. Dengan melakukan analisis sensitivitas, kita dapat mengetahui bagaimana perubahan pada nilai variabel keputusan akan mempengaruhi solusi optimalnya. Yang kedua, pertimbangkan tujuan bisnisnya. Pilih solusi optimal yang paling sesuai dengan tujuan bisnisnya. Misalnya, jika tujuan bisnis adalah meminimalkan biaya produksi, maka
pilih solusi optimal yang memberikan biaya produksi terendah. Yang ketiga, pertimbangkan batasan kendala. Pertimbangkan batasan kendala yang ada dan pilih solusi optimal yang memenuhi semua batasan kendala. Jika terdapat lebih dari satu solusi optimal yang memenuhi semua batasan kendala, maka di sini pilih solusi optimal yang memberikan nilai fungsi tujuan yang lebih baik. Yang keempat, pertimbangkan resiko. Pertimbangkan risiko yang terkait dengan setiap solusi optimal dan pilih solusi optimal yang memberikan risiko yang lebih rendah. Metode simplex ganda dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah pemrograman linear dengan lebih efisien daripada metode simplex biasa. Namun, sebelum memilih metode yang tepat, perlu dipertimbangkan karakteristik masalah yang spesifik. Dalam memilih solusi optimal pada metode simplex ganda, perlu dipertimbangkan berbagai faktor yang terkait dengan tujuan bisnisnya, batasan kendala, dan resiko. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, kita dapat memilih solusi optimal yang paling sesuai dengan kebutuhan bisnis. Itu adalah gambaran dasar mengenai metode simplex ganda. Selanjutnya, kita akan memahami materi lain mengenai masalah transportasi. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.